Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, Alhamdulillah baik, Bu. ya alhamdulillah baik. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak Happy, teman-temannya dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Upik Febriani, Hadir, Bu. oke. Susi Nurdianti, Hadir. oke. Happy Mahardika, Hadir, Bu. kameranya belum dinyalakan Mbak Happy. Maaf, Bu. Sinyalnya jelek. Oke. Ratna Kusuma Puspitasari, Hadir, Bu. Mbak Ratna juga belum dinyalakan kameranya. Iya, Bu. Ini sinyalnya putus-putus. Walah, oke, baiklah kalau gitu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Hitungan ketiga, mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak mengapa kita menyanyikan lagu nasional tersebut? Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita dan juga cinta tanah air. Nah, anak-anak, kemarin kita kan sudah belajar tentang keberagaman, pengertian suku. Ada yang tahu? Bu, saya. Oke, Mbak Ratna, silahkan. Pengertian suku ialah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mendapat pengakuan berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Sudah, Bu. Oke, benar ya Mbak Ratna. Sebutkan macam-macam suku yang ada di Indonesia. Ada yang bisa menjawab? Suku Jawa, Bu. Ada yang lain? Belum tahu? Oke, suku Jawa. Boleh, ya benar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam suku yang ada di Indonesia. Lalu, kita akan mempelajari juga tentang keberagaman ras, budaya, agama yang ada di Indonesia. Lalu, faktor penyebab terjadinya keberagaman di Indonesia. Yang ketiga yaitu manfaat mempelajari suku, sosial, budaya, ekonomi, agama di Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menguraikan informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia memiliki banyak sekali macam suku, budaya, ras, agama, sosial, dan ekonomi. Nah, supaya kita tetap bisa melestarikannya, maka kita perlu untuk mempelajarinya dan mencintainya agar tetap lestari. Nah, kita harus mempelajarinya dengan semangat ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kan kita akan belajar tentang beragaman suku, budaya, ras, agama, sosial, dan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, menurut kalian, kira-kira topik apa yang tepat untuk hari ini? Ada yang ingin mengajukan pendapat? Ya. Macam-macam suku bangsa, suku budaya dan ras di Indonesia. Oke, boleh. Ditampung dulu ya. Ada yang lain dapat? Ya, Bu. Ya, silahkan Mbak Upi. Keberagaman di Indonesia.
keberagaman di Indonesia. Boleh. Menurut kalian dari dua topik itu mana yang lebih cocok menurut kalian? Oke, mungkin yang kedua ya, keberagaman yang ada di Indonesia lebih luas cakupannya. Kan guru juga akan membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 anak. Nanti Happy sama Upi, Nana sama Susi. Bisa dipahami? Baik, Bu. Bisa, Bu. Oke, ini Bu Guru akan menampilkan tentang video tadi. Silahkan nanti diperhatikan ya. Keragaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Pertama, ada keragaman suku bangsa. Contohnya yaitu ada suku Jawa, suku Batak, suku Nias, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura. Ada rumah adat apa saja sih? Yang pertama, contohnya ada rumah adat Bolon, rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, kemudian rumah adat Joglo dari Jawa, ada rumah adat Honai dari Papua, dan keragaman sosial budaya yang terakhir yaitu keragaman agama. Ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia, seperti berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Faktor yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Nah, bagaimana anak-anak? Videonya tadi sudah disimak? Sudah, Bu. Oke, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada? Baiklah, Bu Guru yang akan bertanya ya. Coba sebutkan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Saya, Bu. Oke, Mbak Happy silahkan. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, dan suku Pati. Oke, ada sekali ya Mbak Happy. Nah, kita sudah menyaksikan video tadi. Coba ungkapkan apa yang sudah kalian pahami dari video tersebut. Analisis saya itu terdapat banyak keberagaman suku budaya yang ada di Indonesia, Bu. Oke, pernahkah kalian menjumpai teks tentang berita mengenai keberagaman suku, budaya, sosial, atau ekonomi di sebuah majalah atau koran? Pernah? Pernah, Bu. Ya, pernah. Nah, di situ kalian hanya melihat saja atau membacanya? Lihat saja, Bu. Lihat, Bu. Cuma Cuma melihat. sekilas ya berarti. Untuk mencari informasi yang lebih dalam teks tersebut, kita perlu mengulasnya dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Ada yang masih ingat apa itu 5W plus 1H? Saya mau menjawab 5W 1H itu terdiri dari what, where, ya. Nah, cara menemukan informasi dari teks dengan membuat dan menjawab pertanyaan. Itu kita perlu menggunakan rumus 5W plus 1H. Apa saja itu? Who, siapa? Itu nanti untuk menanyakan seseorang. Contohnya, siapa yang menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu? Lalu, what? Apa? Untuk menanyakan benda. Contohnya, apa nama suku yang mendiami provinsi di Jawa Tengah? Ada teks, silahkan kalian menyimaknya, membaca, memahami, lalu cari informasi yang ada pada teks tersebut dengan menggunakan 5W plus 1H. Tadi kan sudah
menganalisis teks bacaan non-fiksi ya. Nah, sekarang Bu Guru ada game online untuk kalian. Silahkan nanti mengaksesnya. Bu Guru akan mengirimkan link dan kode masuk melalui grup WhatsApp. Oke, sudah terkirim? Sudah, Bu. Oke, silahkan join. Dan nanti kalau jawabannya ada yang salah, kalian mundur 1 langkah, menjawab pertanyaan lagi, baru nanti bisa next step. Nah, anak-anak, kita kan sudah bermain game. Nah, coba catat pertanyaan yang timbul dalam pemikiran kalian. Nanti dicatat, terus dibacakan di Google Meet ini ya. Perwakilan kelompok. Akan Bu Guru kasih waktu 10 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ada yang ingin mengajukan pertanyaannya? Silakan. Saya, Bu. Oke, Mbak Upi. Kelompok yang lainnya menyimak ya. Nanti dicatat. Dan macam-macam keberagaman kebudayaan dan sosial di Jawa Tengah. Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua? Ya, Bu. Oke, silahkan Mbak Susi. Manfaat apa saja yang diperoleh setelah mempelajari keberagaman sosial, ekonomi, dan agama dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pertanyaan ketiga. Saya, Bu. Oke, Mbak Happy silahkan. Apa keragaman agama yang ada di Indonesia, Bu? Oke, pertanyaan. Ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup? Oke. Nah, itu tadi sudah dicatat ya. Nah, sekarang silahkan kalian cari jawabannya dari video tadi. Atau dari sumber lain boleh. Silahkan dicari jawabannya. Nanti kalau sudah silahkan dipresentasikan di Google Meet ini. Oke, Bu Guru kasih waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kelompok siapa yang ingin mengajukan jawabannya? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Susi. Sebutkan macam-macam keberagaman sosial dan budaya di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Yang pertama yaitu tari-tarian, contohnya tari gambyong. Ya. Yang kedua upacara adat, contohnya upacara bulan. Padusan ya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga rumah adat, contohnya joglo. Oke, rumah adat. Boleh. Ada yang pendapat lain? Atau sama? Baiklah. Untuk jawaban pertanyaan kedua, siapa yang ingin mengajukan jawabannya? Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari pertanyaannya Mbak Susi. Oke, silahkan. Yang pertama, bisa menjaga sikap menghormati antar suku bangsa, tercipta kehidupan yang rukun dan damai, lalu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Jawaban dari Mbak Happy itu tadi yaitu manfaat mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin ada pendapat lain? Atau sama lagi? Sama? Oke. Anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang keberagaman suku, budaya, ras, dan agama ada di Indonesia. Tadi pertama awal pembelajaran Bu Guru sudah menanyakan
macam-macam suku yang ada di Indonesia. Dan kalian hanya menjawab satu contoh, yaitu suku Jawa ya tadi. Nah, sekarang coba sebutkan macam-macam suku yang ada di Indonesia. Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Happy, silahkan. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, juga suku Karo, Bu. Oke, Ayo, dan suku Batak. iya benar. Nah, udah bertambah ya pengetahuan kalian. Oke anak-anak, Bu Guru akan mengirimkan LKPD ke kalian. Akan Bu Guru kirimkan lewat grup WhatsApp. Silahkan nanti dibaca, dipelajari. Nah, di situ di LKPD ini ada petunjuk pengerjaannya. Nanti dibaca dulu, dipahami. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Bu Guru ya, lewat grup WhatsApp boleh. Baik anak-anak, dari pembelajaran pada siang hari ini, adakah yang belum kalian pahami? Tadi kan kita sudah belajar, kita sudah melihat video, kita sudah belajar tentang materi-materi tadi. Bagaimana perasaan kalian? Sedih, senang, bosan, atau ngantuk? Senang, Bu. Oke, bagian pembelajaran yang mana yang kalian paling sukai? Game, Bu. Nggak suka materi. Waduh, apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Kita mempelajari keberagaman kebudayaan, Bu. Oke, keberagaman kebudayaan. Contohnya apa aja, Mbak Upi? Seperti suku Jawa ada beragaman adalah makanan, Ya. budaya, tarian. Tariannya itu tari gambyong. Manfaat sikap menghormati antar suku bangsa. Oke. Yang pertama, cipta kehidupan yang rukun dan damai. Yang kedua, merasa aman tinggal di negara Indonesia. Nah, tadi kita juga sudah belajar tentang faktor penyebab terjadinya keberagaman yang ada di Indonesia. Coba, siapa yang masih ingat? Oh, ya, saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Nana. Ya, benar ya, Bu. Ya, faktor penyebabnya yang pertama, satu, letak wilayah Indonesia yang strategis. Oke. Dua, kondisi negara kepulauan. Tiga, perbedaan kondisi alam. Baik anak-anak, sekarang silahkan kalian kerjakan soal evaluasi. Bu Guru akan mengirimkannya lagi di grup WhatsApp. Silahkan dikerjakan secara mandiri, tidak boleh bertanya sama temannya. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Bu Guru. Nah, silahkan dikerjakan, Bu Guru kasih waktu. Akan dikumpulkan ya, lewat Bu Guru, WhatsApp pribadi. Ini nanti Bu Sudah. Guru akan koreksi. Nanti jika kalian ada yang nilainya kurang dari KKM, silahkan nanti mengerjakan soal remedi, dan yang nilainya di atas KKM nanti mengerjakan soal pengayaan. Nanti Bu Guru umumkan melalui grup WhatsApp. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Anak-anak, besok kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai keberagaman sosial yang ada di Indonesia lebih mendalam. Waktu ini pandemi, silahkan anak-anak jaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan. Lakukan 5M. Apa saja 5M? Pertama, memakai Masker. Oke, memakai masker. 2, mencuci Tangan. Nah, itu harus kalian terapkan. Belum pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Susi memimpin doa. Pembelajaran pada hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.